Shalom saudara-saudari sekalian, kita berkumpul di sini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang hidup. Dia telah mati bagi kita di atas kayu salib menggantikan dosa kita. Dan pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan di hari Pentakosta Dia naik ke atas, menyediakan tempat bagi kita. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita puji Tuhan. Kita percaya, kita nyatakan iman kita kepada Tuhan. Yesus itu
耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，好像永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有力。有主在我里面，没有惧怕还战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有力。在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告在我里面有，我是永流满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persembahkan hati kita. Kita bawa hati kita, sepenuh hati kita ke hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk salib-Mu ya Tuhan yang begitu berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau telah mati Tuhan menggantikan kami Tuhan di atas kayu salib ya Tuhan. Salib-Mu Tuhan yang membawa kemenangan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. 唯有你在我的生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，恢复我心深处，我要永远宣扬你作为。你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，单单归于你，耶稣，你是我的一切。以你的十架，我活着；以你的十架，我得胜；以你大能掌权释放，奇妙作为，在我的生命中。Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu
ya Tuhan, tujukanlah hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk menjadi seorang yang taat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Jesus. Amen. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dari tempat kita masing-masing. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu sehingga melalui firman-Mu Tuhan, firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami. Kami tahu langit bumi berlalu, tapi firman-Mu kekal. Dan kami tahu Tuhan Yesus, orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu akan dipuaskan. Biarlah kami datang dengan sikap yang benar. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengarkan, berikan kami hikmat. Supaya melalui firman-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada minggu ini terdapat dalam Amsal 18 ayat 10 sampai 11. Amsal 18 ayat yang ke-10 sampai 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Ketika kita membaca kedua ayat ini, kita akan berbicara tentang berlari kepada nama Tuhan. Berlari kepada nama Tuhan. Bukan yang lain, tapi kepada nama Tuhan. Berlari artinya berjalan kencang. Berlari itu artinya berjalan kencang. Bukan hanya berjalan pelan-pelan. Berlari itu artinya berjalan dengan kencang. Berjalan dengan cepat. Berlari itu artinya melangkah dengan kecepatan tinggi. Jadi berlari kepada nama Tuhan artinya berjalan kencang. Melangkah dengan kecepatan yang tinggi kepada nama Tuhan. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita semua berlari, berjalan kencang, melangkah dengan kecepatan tinggi kepada nama Tuhan? Yang pertama alasannya, karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Oleh sebab itu kita berlari kepada nama Tuhan. Karena kita tahu nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara yang kuat berbicara tentang menara atau benteng yang kokoh dan teguh. Menara yang kuat dan benteng yang kokoh dan teguh ini adalah tempat untuk berlindung yang aman. Dan ketika kita ada di dalam menara ini, kita memasuki menara ini, karena dia kuat, dia aman, kita akan menjadi selamat di dalamnya. Jika kita baca Bapak Ibu sekalian dan kita perhatikan dalam kitab Amsal yang tadi kita baca, Amsal 18 ayat yang 10 sampai dengan yang 11, dalam kedua ayat tersebut dikatakan di sana ada menara yang kuat dan dikatakan juga ada kota yang kuat. Melalui perkataan ini kita diberitahukan bahwa ada dua pandangan. Ada dua pandangan terhadap tempat perlindungan, terhadap menara yang kuat di mana kita berlindung, di mana kita berlari ke sana supaya kita aman dan selamat. Dikatakan ada dua pandangan di sana. Pandangan yang pertama adalah pandangan orang benar. Pandangan orang benar. Bapak Ibu dan saya di dalam Yesus sudah dibenarkan. Oleh darahnya kita dibenarkan. Oleh nama Yesus kita dibenarkan. Sebagai orang benar, pandangan yang benar adalah tempat perlindungan yang kuat, tempat perlindungan yang aman, tempat perlindungan yang menyelamatkan adalah nama Tuhan. Itulah pandangan orang yang benar. Itulah pandangan yang pertama. Jadi pandangan yang pertama adalah pandangan orang benar. Orang benar itu berpandangan bahwa perlindungan yang kuat, menara yang kuat itu adalah nama Tuhan. Di dalam Amsal yang ke-18 ayat 10 tadi dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Itulah pandangan orang benar. Dan Bapak, Ibu dan saya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kitalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Sebagai orang benar, mari kita berpandangan bahwa nama Tuhanlah tempat perlindungan yang kuat. Nama Tuhanlah menara yang kuat dan kesanalah kita berlari. Dan pandangan yang kedua, pandangan orang kaya.
Dikatakan di sini orang kaya itu berpandangan bahwa tempat perlindungan, menara yang kuat, menara yang aman, menara yang menyelamatkan itu adalah hartanya. Dikatakan tadi di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada dua jenis pandangan mengenai tempat perlindungan, tempat yang kuat, menara yang kuat, di mana mereka berlari ke sana untuk berlindung. Yang pertama, pandangan orang benar. Pandangan orang benar, nama Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang kuat. Tetapi bagi orang kaya dikatakan harta mereka itulah yang menjadi tempat perlindungan. Harta itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya berbicara tentang uang kita, tentang rumah kita, tentang mobil kita, tentang segala sesuatu yang kita punya. Tetapi harta itu juga berbicara tentang pengetahuan kita, kepintaran kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dikatakan itu adalah harta. Dan dikatakan di sini orang kaya menganggap harta itu yang mereka miliki itu itulah tempat perlindungan. Tetapi Bapak Ibu dan saya sebagai orang benar, saya percaya kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, cara pandang manakah yang kita pilih? Sebagai orang benar yang sudah dibenarkan dalam Tuhan Yesus, kita pasti memilih bahwa nama Tuhanlah tempat perlindungan, menara yang kuat, bukan kekayaan kita, bukan harta, bukan yang kita miliki, tetapi nama Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan dalam hidup ini, bukankah kita pernah mendengar istilah bahwa harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Titipan Tuhan, Tuhan yang mempercayakan kepada kita untuk kita kelola harta yang Tuhan berikan pada kita. Tapi karena itu titipan Tuhan, bukan berarti kita berlindung kepadanya. Karena kita tahu kalau Tuhan mau, harta itu bisa habis dalam sekejap, dalam seketika. Bukankah kita pernah mendengar cerita tentang Ayub? Dalam satu hari, itu harta kekayaannya habis. Dalam satu hari, kita perhatikan, dalam satu hari anak-anaknya semuanya mati, semuanya meninggal. Tetapi saya mau katakan sama kita, Tuhanlah yang memberikan apa yang kita punya. Tuhanlah, itu milik Tuhan. Dan kita hanya berkewajiban untuk mengelolanya. Jadi saya mau katakan sama kita, tidak ada sebenarnya yang salah dengan harta atau kekayaan kita, dengan kemampuan, dengan kepintaran, dengan apa yang kita punya, selagi kita tidak menjadikan itu sebagai sumber pertolongan, sumber perlindungan yang utama. Tetapi Yesuslah prioritas kita sebagai perlindungan utama. Yesuslah sebagai tempat perlindungan kita. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan kekayaan atau harta yang dimiliki oleh seseorang, selama ia menjadikan nama Tuhan sebagai prioritas pertama dan yang pertama sebagai tempat perlindungan, bukan kekayaan atau harta yang dimilikinya. Kalau kita mau Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya sebagai orang yang bijak, kita bisa memakai apa? Memakai harta yang kita punya, talenta yang kita punya, kepintaran yang kita punya, kekuatan yang kita punya, itu pemberian Tuhan. Sebenarnya itu kita bisa pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi jangan jadikan itu perlindungan kita. Karena perlindungan yang sesungguhnya ialah nama Tuhan. Karena dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 dikatakan begini. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Karena harta itu datangnya dari Tuhan. Harta itu seizin Tuhan diberikan kepada kita. Dan harta itu mari kita pakai bukan sebagai tempat perlindungan kita, tapi kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dikatakan dan dengan hasil pertamamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, mari miliki pandangan yang benar bahwa tempat perlindungan yang benar itu adalah nama Tuhan, bukan harta, bukan kekayaan yang kita punya. Harta kekayaan bisa berkurang, bahkan bisa habis, bisa ludes, tetapi nama Tuhan, kekuatannya tidak pernah berakhir. Perlindungannya tetap terus aman dan dikatakan selamat kalau kita lari kepada nama Tuhan. Jadi alasan pertama mengapa Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun kita berada, mengapa kita berlari kepada nama Tuhan. Alasan yang pertama, karena nama Tuhan adalah
menara atau benteng yang kuat. Alasan yang kedua, mengapa kita berlari kepada nama Tuhan adalah karena dengan berlari kepada nama Tuhan, kita menjadi selamat. Ingat, dengan berlari kepada nama Tuhan, kita menjadi selamat. Amsal 8 ayat yang ke-18 ayat 10 tadi dikatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi orang benar akan berlari kepada nama Tuhan. Orang benar akan berlari kepada nama Tuhan karena dia tahu nama Tuhan menara yang kuat. Berlari artinya apa? Kita masuk ke dalamnya. Kita dalam kuasa Tuhan, kita dalam kendali Tuhan. Kenapa kita berlari kepada nama Tuhan? Supaya kita mendapatkan perlindungan, supaya kita mendapatkan keamanan, supaya kita dapat menerima keselamatan. Mazmur 37 ayat 39 dikatakan ini. Mazmur 37 ayat 39. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Jadi orang benar itu pasti berlindungnya kepada nama Tuhan, bukan kepada apa yang dia miliki. Karena apa? Waktu kita berlindung kepada nama Tuhan dikatakan, dalam kesesakan Tuhan selamatkan kita. Kalau kita perhatikan di dalam kejadian 6 ayat yang ke-9 dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Salah satu ciri orang yang berlindung kepada Tuhan, yang berlari kepada nama Tuhan untuk berlindung, dia hidup bergaul kepada nama Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Itulah orang benar. Dan kalau kita lihat di sini, kenapa kita bergaul dengan Tuhan? Kita perhatikan karena orang-orang yang bergaul nama Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Sama seperti Nuh, hanya Nuh dan seisi rumahnya yang diselamatkan. Dan Nuh itu dikatakan juga salah satu gambaran keadaan pada zaman Nuh itu, gambaran akhir zaman. Dan siapa yang pada akhirnya yang akan terlindung dari akhir zaman adalah Nuh dan seisi rumahnya, yaitu orang yang hidup benar. Orang yang hidup benar dikatakan bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Kenapa kita bergaul dengan Allah? Karena kita tahu nama Tuhan Allah adalah menara yang kuat, tempat perlindungan kita. Kesanalah kita berlari. Kenapa kita berlari ke sana? Karena kita tahu tempat perlindungan yang kuat adalah nama Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita berlari kepada nama Tuhan? Waktu kita berlari kepada nama Tuhan, kita diselamatkan. Nama Tuhan siapa sih? Kalau kita perhatikan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dikatakan ini sebab di bawah kolong langit ini dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini dikatakan yang diberikan. Di mana nama itu menyelamatkan kita. Hanya nama Dia. Nama Dia siapa? Nama Tuhan ini siapa? Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang sedang kita pikirkan, apapun yang sedang kita rasakan pada hari-hari belakangan ini, maukah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita semuanya, maukah kita berlari kepada nama Tuhan? Karena kita tahu dengan berlari kepada nama Tuhan adalah menara atau benteng yang kuat. Nama Tuhan adalah menara atau benteng yang kokoh. Nama Tuhan adalah menara atau benteng yang teguh. Dan Dia adalah tempat perlindungan kita yang aman. Dia adalah tempat perlindungan yang membuat kita menjadi selamat. Nama Tuhan itu adalah nama Tuhan Yesus. Namanya adalah dikatakan di Alkitab Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Namanya juga disebut bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang berjanji untuk memberikan kita hidup yang kekal. Kita yang percaya, kita yang menerima, kita yang menuruti, mematuhi perintahnya akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, kesimpulannya, jangan jadikan harta kekayaan, jangan jadikan talenta, jangan jadikan kepintaran, jangan jadikan hikmat, jangan jadikan segala sesuatu yang ada dalam dunia sebagai
menara yang kuat atau sebagai perlindungan kita. Tapi jadikanlah Tuhan sebagai menara yang kuat. Jadikanlah nama Tuhan. Nama Tuhan siapa? Nama Tuhan adalah Yesus sebagai menara yang kuat, yang aman, yang menyelamatkan hidup kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah kami melalui firman-Mu Tuhan sadar bahwa menara yang kuat, perlindungan yang kuat, tempat kami berlari untuk berlindung adalah nama Tuhan. Nama Tuhan adalah Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini hanya nama-Mu yang menyelamatkan. Oleh sebab itu kepadamu kami berlindung karena kami tahu nama-Mu menara yang kuat, dan kami tahu waktu kami berlari kepada nama-Mu yang kuat, kami akan menjadi selamat, kami akan aman dalam kendali Tuhan, dalam kuasa dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu bukan hanya disampaikan, didengarkan, tetapi kami lakukan dalam hidup kami. Sebelum kami mengakhiri firman-Mu Tuhan, kami berdoa buat bangsa ini Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin negara kami, presiden, wakil presiden, semua menteri, semua jajaran yang memerintah bangsa kami. Beri mereka Tuhan Yesus hikmat, beri mereka haleluya pengetahuan, beri mereka kepintaran, kecakapan Tuhan Yesus untuk mengelola bangsa kami yang sedang berusaha memutuskan mata rantai pandemi virus corona belakangan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini para medis yang ada, Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, supaya dengan demikian mereka boleh mengobati Tuhan orang-orang yang sakit Tuhan Yesus di tengah pandemi virus corona ini Tuhan. Kami berdoa saat ini juga Tuhan buat segala macam pergumulan yang ditangani bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa saat ini buat umat Tuhan, buat jemaat Tuhan, buat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia ini, berkati mereka Tuhan, di kota, di desa, di pelosok, dimanapun mereka berada. Berkati umat-Mu, lindungi umat-Mu Tuhan. Secara khusus buat JSS, berkati JSS Tuhan, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini. Berkati mereka dalam rumah tangga keluarga mereka, berkati mereka Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, berkati mereka Tuhan Yesus dalam sekolah mereka, berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus damai sejahtera-Mu, sukacita, kasih-Mu senantiasa dalam nama menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau beri.
sudah memilihku. Memang aku tak bisa memilih kapan badai datang dalam hidupku. Tapi kepada siapa aku memandang saat badai itu datang, itu yang bisa kupilih. Dan aku mau pilih untuk memandang salib. Karena akhirnya aku tahu di atas salib itu mati untuk aku saja Engkau mau. Dan sekarang